Ada sesuatu hal yang mengganjal. Tidak, nafas Claudia memburu dikala dia terbangun dari mimpi buruknya. Peluh membanjiri seluruh tubuhnya, tampak wajah Claudia mengucap. Perasaan takut, cemas, khawatir, semuanya telah melebur menjadi satu. Claudia, Christian melangkah masuk, duduk di tepi ranjang meraih bahu Claudia. Menatap hangat, gadis itu ada apa? Tanya lembut, seraya menyeka keringat yang keluar di keningnya. Claudia meluk Christian menangis dalam pelukan pria itu. Tangis pilu yang benar-benar amat menghancurkannya. Aku bermimpi ada orang yang ingin memisahkan kita. Isaknya sesegukan. Christian tersenyum samar mendengar apa yang Claudia katakan. Pria itu membahas pelukan Claudia dan memberikan kecupan di puncak kepala gadis itu. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita, Claudia. Mimpi hanya bunga tidur, tidak menjadi kenyataan. Percayalah, mimpi hanya mimpi, tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan. Claudia mengurai pelukannya, menatap Christian dengan tatapan rapuh. Bagaimana kalau itu adalah pertanda? Mungkin saja kalau kita pertanda hubungan kita akan semakin kuat, bukan berpisah. Christian melumbat bibir gadis itu dan membiarkan Claudia melanjutkan ucapannya. Ya, dia tak akan membiarkan pikiran buruk muncul di pikiran Claudia. Christian, apa kau yakin akan tetap mampu mempertahankan hubungan ini? Mata Claudia begitu rapuh. Kita sedarah, Christian. Besar kemungkinan anak kita lahir dalam keadaan tidak sempurna. Inilah yang Claudia pikirkan. Hati seorang ibu mana yang tidak hancur jika anaknya lahir dalam keadaan tak sempurna. Claudia takut anaknya nanti tidak akan pernah diterima publik dan berdampak buruk pada perkembangan mental anaknya. Sejak dimana fakta terkuak dirinya dan Christian satu darah, saat itu juga dunia Claudia seolah runtuh. Garis itu dilingkupi perasaan takut yang hebat. Dia bertindak, tapi semua itu adalah hal yang rumit. Tidak mudah sama sekali. Gadis itu bahkan tidak tahu harus melakukan hal seperti apa. Membayangkan anaknya lahir tidak sempurna, pasti hati Claudia hancur. Bukan karena dirinya tidak menerima, tapi dia hanya takut kalau anaknya mendapatkan banyak hinaan dari publik. Terlebih keluarga angkatnya dan keluarga kandungnya bukanlah keluarga sembarangan. Christian menyeka air mata Claudia dan mengecupi mata gadis itu. Anak kita akan lahir dengan keadaan sempurna. Apapun keadaannya, yang aku tahu dia lahir dalam keadaan sempurna. Dia akan menjadi anak yang spesial. Jangan pikirkan apapun. Kita akan menjaga anak kita dengan baik. Dia akan tumbuh menjadi orang hebat. Jika sampai ada yang berani menghidangnya, maka orang itu akan berurusan denganku. Bagi Christian, anaknya yang ada di kandungan Claudia akan lahir dengan sempurna sekalipun benar kenyataan dirinya dan Claudia adalah kakak beradik. Tapi tetap tidak mengubah pria itu akan selalu melindungi Claudia dan anaknya. Claudia masih sedikit terisak mendengar apa yang Christian katakan. Hatinya mulai tenang walau kecemasan melingkupi dirinya. Detik selanjutnya dia menamkan wajahnya di dada bidang Christian, memeluk pinggang pria itu dengan pelukan hangat, persis seperti anak kucing yang minta perlindungan. Claudia menyadari bahwa dirinya telah melakukan sebuah dosa besar. Jika memang benar Christian adalah kakak kandungnya, maka dia pasti akan mendapat hukuman dari semesta. Tapi jika harus membunuh anak yang ada di kandungannya, dia akan lebih memilih untuk pergi dari dunia fana ini. Ella menatap foto masa kecilnya bersama dengan Claudia. Matanya sudah memerah menahan air mata agar tidak tumpah. Wanita itu sudah mati-matian berjuang untuk tak menangis. Namun sekuat apapun tetap tidak mudah. Meskipun Claudia bukan adik kandungnya, tapi Ella sudah menganggap Claudia seperti adik kandungnya sendiri. Dia sangat merindukan Claudia, tapi rasa kecewa itu telah mendominasinya. Kau merindukan Claudia? Dia mendekat ke arah Ella, menatap hangat Ella yang sejak tadi melihat foto masa kecilnya dengan Claudia. Wanita parubaya itu tahu bahwa Ella pasti akan merindukan Claudia. Aku tidak merindukan anak pungut itu. Ella membuang wajahnya, tak mau melihat wajah Claudia lagi. Sudut matanya sudah mengalir air mata dan buru-buru dia menyeka air mata. Dia menghela nafas dalam dan menyentuh bau Ella. Menatap lembut dan hangat putri sulungnya itu. Ibu tahu Claudia bersalah. Tapi apa kau ini tidak melakukan kesalahan? Jauh sebelum Claudia memiliki hubungan dengan Christian, kau sudah menjalin hubungan dengan Ellen, kan? Kata-kata Grania bagaikan cambuk keras memukul hati Ella. Wanita itu langsung diam akibat kata-kata pedas dari ibunya sendiri. Pun air matanya sudah berjuang keras ditahan agar tak berlinang jatuh membasahi pipinya. Aku memang bukan wanita baik, tapi setidaknya aku tidak mengkhianati adikku sendiri. Aku menganggap Claudia sebagai adik kandungku. Kenapa dia tega mengkhianatiku? Jika Christian yang mengkhianatiku, mungkin aku tidak akan sakit ini, Bu. Ella membalikkan ucapan Grania. Ella sangat tahu dirinya tak luput dari kesalahan. Apa yang dilakukannya adalah hal yang memang tak bisa dimaafkan. Namun hatinya menghancur dikala adiknya sendiri mengkhianatinya. Hal itu yang membuat Ella tak bisa melupakan kesalahan Claudia.
Grania mengangguk seakan sependapat dan tak sama sekali mengelak. Kau benar apa yang kau katakan. Sangat benar. Jujur, ibu juga sangat sempat kecewa dengan Claudia. Tapi sekarang ibu tanya, apa kau memikirkan perasaan Christian? Kenapa malah kau berselingkuh dengan sepupunya? Apa tidak ada pria lain, Ella? Lagi-lagi Ella dibuat diam mendengar apa yang Grania katakan. Apa yang dikatakan ibu tidak bisa disalahkan. Tapi meski demikian, tetap saja hati Ella sulit untuk menerima semua kenyataan ini. Grania membuat tangannya melai pipi Ella. Sayang, semua yang ada di dunia ini mengajarkan kita banyak hal. Kau tahu, Claudia sangat hancur saat dia tahu dia bukan bagian dari Fiskra. Ella belum berkata apapun. Jauh dari dalam lubuk hatinya terdalam, dia tak tega, tetapi kala itu emosinya tak lagi terkendali. Rasa kecewa, marah, dan merasa dikhianati membuatnya membongkar semua identitas Claudia. Christian menyesap kopi yang baru saja diantar oleh sang pelayan. Pria itu duduk di kursi kerjanya yang ada di penthouse-nya dan mata lurus ke depan dengan jutaan hal muncul di dalam pikirannya. Sejak kejadian di mana ayahnya memberikan hasil tes DNA, Christian sama sekali tidak datang ke kantor. Bahkan dia pun enggan menjawab telepon dari Desi, ibu tirinya. Selama ini Christian selalu menganggap Desi layaknya ibu kandungnya sendiri. Dan tindakan yang dilakukan ayahnya membuat Christian merasa ikut bersalah pada Desi. Sebenarnya Christian tak ingin menjauh dari Desi, tetapi kondisinya hatinya sangat kacau. Dia belum sanggup bertemu Desi. Pun kalau sampai ibu tirinya itu tahu tentang apa yang ayahnya lakukan, maka pasti perasaan ibu tirinya itu akan hancur berkeping-keping. Andai saja dia tahu dari dulu, maka pasti Christian akan bawa pergi ibu tirinya meninggalkan ayahnya sendiri. Christian meletakkan cangkir kopi yang ada di tangannya di atas meja. Pria itu sengaja berada di ruang kerjanya karena ingin menenangkan pikirannya yang kacau. Sedangkan Claudia sekarang ketidur pulas di kamar. Christian meninggalkan kamar dikala yakin bahwa Claudia sudah benar-benar terlelap. Suara dering ponsel berbunyi. Refleks Christian mengambil ponsel yang ada di atas meja dan menatap ke layar tertera nomor telepon asistennya di sana. Raut wajah Christian berubah, bendak ia mengingat akan sesuatu tanpa menunggu lama. Pria itu langsung menjawab panggilan telepon tersebut. Kau sudah tahu tentang informasi keaslian tes DNA kemarin? Seru Christian dikala panggilan sudah terhubung. Nadanya terdengar cepat dan serius meminta jawaban cepat. Tuan, hasil tes DNA itu asli. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Jawab Eddie yang terdengar sangat ragu dari serang sana. Alis Christian menaut bingung. Aneh? Aneh bagaimana maksudmu? Salah satu staf di rumah sakit yang bertugas di laboratorium tiba-tiba berhenti. Dan tadi saat saya sedang menyelidiki ada beberapa petugas yang bersikap sangat aneh. Bahkan seperti mencegah saya mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tes DNA antara ayah Anda dan Nona Claudia. Hal ini yang membuat saya seperti ada sesuatu di balik hasil tes DNA ayah Anda dan Nona Claudia. Meskipun hasil itu dikatakan hasil yang asli, jawab Eddie. Sukses membuat Christian terdiam, dengan sorot mata tajam, membendung emosi tertahan. And I pray, I believe in the better days.